Halo everyone, di video kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Menurut Koblum, menyatakan mobilitas sosial itu adalah perpindahan individu, keluarga, atau kelompok sosial dari lapisan ke lapisan sosial lainnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, mobilitas sosial menjadi tema yang menarik untuk dieksplorasi. Mobilitas sosial merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah dari suatu status sosial ke status sosial yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam menggambarkan mobilitas sosial di Indonesia, kita dapat melihat beragam aspek kehidupan yang saling terkait, mulai dari pasar tradisional yang ramai, festival budaya seperti Festival Bali, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat seperti bekerja di sawah atau berjualan di pinggir jalan. Baik, di video kali ini kita akan membahas sekilas tentang mobilitas sosial. Yang pertama itu ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan mengacu pada perubahan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan urbanisasi. Nah, contohnya di Indonesia, fenomena urbanisasi terlihat jelas di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Misalnya, seorang petani dari Jawa Tengah mungkin pindah ke Jakarta Utara untuk bekerja di sektor jasa atau industri. Perubahan ini tidak bisa hanya mempengaruhi jumlah penduduk di kota, tetapi juga membawa serta budaya dan kebiasaan dari daerah asal mereka. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia mencakup berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Negara ini dikenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Setiap suku memiliki tradisi dan bahasa masing-masing. Misalnya, perayaan Idul Fitri di Aceh berbeda dengan di Jawa. Di Aceh, masyarakatnya merayakan dengan tradisi Mugang, yaitu menyembelih hewan kurban dan berbagi daging kepada tetangga. Keberagaman ini memperkaya budaya Indonesia namun juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sosial. Yang ketiga, proses mobilitas sosial. Proses mobilitas sosial adalah cara individu atau kelompok berpindah dari satu status sosial ke status sosial lainnya. Mobilitas ini bisa bersifat vertikal atau naik atau turun, atau horizontal, perpindahan dalam status yang sama. Contohnya, seorang lulusan universitas yang berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Sebaliknya, seorang pengusaha kecil yang mengalami kerugian dan terpaksa menjual usaha dapat mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Dalam konteks horizontal, seorang guru yang pindah ke sekolah lain dengan status yang sama juga merupakan contoh mobilitas sosial. Yang keempat, saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah cara-cara yang memungkinkan individu untuk berpindah status sosial. Saluran ini bisa formal atau informal. Formal itu melalui pendidikan atau pekerjaan, sedangkan informal itu melalui jaringan sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Seorang pengajar yang berprestasi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan pendidikan yang lebih tinggi, peluang karirnya pun meningkat. Nah, yang kedua itu ada jaringan sosial. Seorang pedagang yang aktif dalam komunitas bisnis lokal dapat menggunakan jaringan tersebut untuk mendapatkan akses ke modal atau informasi pasar yang lebih baik. Yang kelima ada dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Mobilitas sosial dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial jika terjadi ketidaksetaraan. Nah, kita ambil contoh yang pertama, dampak positifnya. Seorang pemuda dari keluarga kurang mampu berhasil menjadi dokter setelah melalui pendidikan yang baik. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan status sosialnya, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesehatan masyarakat. Contoh yang kedua itu dampak negatifnya. Ketika banyak orang dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan,
Kota-kota besar bisa mengalami overpopulasi dan masalah infrastruktur. Nah, hal ini dapat menyebabkan konflik antara penduduk asli dan penduduk baru atau pendatang baru, serta meningkatkan kesenjangan sosial.